Selamat petang, Saudara. Komisi Informasi Pusat memutuskan ijazah milik Presiden ke-7 Joko Widodo adalah informasi terbuka. Karena itu, KPU diperintahkan untuk memberikan informasi soal dokumen ijazah Jokowi saat mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu 2014 dan 2019. Lalu bagaimana tindak lanjut KPU? Kami hadirkan ulasannya di Sapa Indonesia Malam yang juga menyoroti malam hari ini soal sikap KPK yang tidak lagi menampilkan tersangka korupsi kepada publik karena mengacu kepada Undang-Undang KUHP yang baru. Saudara, inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Saya Radi Saputo. Dan saya Friska Clarissa. Kita ke informasi pertama, Saudara. Tim SAR gabungan membutuhkan waktu 2 hari untuk mengevakuasi jenazah pendaki asal Magelang, Syafiq Ali, yang dilaporkan hilang pada akhir Desember 2025 lalu. Survivor sudah ditemukan, gitu Bantu. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Usai hilang selama 17 hari, korban Syafiq Ali ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu 14 Januari 2026 kemarin. Korban ditemukan di lereng puncak selatan Gunung Slamet. Setelah jenazah korban ditemukan, tim SAR resmi menutup pencarian dan dilanjutkan dengan proses evakuasi jenazah. Namun proses evakuasi dari lokasi penemuan jenazah pendaki Syafiq Ali memerlukan waktu selama 2 hari untuk bisa sampai ke base camp pendakian di Desa Gunung Malang, Kecamatan Karangreja. Lantaran jenazah ditandu secara bergantian oleh tim SAR dengan melewati medan yang terjal. Tarik mundur pergerakan. Survivor. Jenazah pendaki asal Magelang yang ditemukan meninggal dunia di Gunung Slamet setelah hilang selama 17 hari berhasil dievakuasi tim SAR. Jenazah Syafiq Ali dibawa dari pos 9 pendakian Gunung Slamet menuju ke posko Gunung Malang di Kabupaten Purbalingga. Sesampainya di base camp, jenazahnya kemudian dibawa mobil ambulans untuk dibawa ke RSUD Purbalingga untuk diotopsi guna mencari penyebab kematiannya. Sementara pihak keluarga mengaku ikhlas dan mengucapkan terima kasih kepada tim SAR, relawan, dan warga yang tak kenal lelah terus mencari keberadaan korban. Kemarin anak saya sudah ditemukan dengan izin Allah dan juga dengan kerja keras semua tim, relawan, dan juga warga sekitar yang ada di Cokatakan yang luar biasa diberikan secara bantuannya secara tulus ikhlas, secara sukarela, naik turun gunung, tidak pandang bulu itu pagi siang malam, hujan badai, mereka terus lanjut mencari anak kami. Syafiq Ridan Ali Razan, namanya terus dipanggil oleh tim SAR gabungan yang mencari keberadaan dirinya pasca dilaporkan hilang di Gunung Slamet sejak akhir Desember 2025 lalu. Dan setelah 17 hari pencarian, Syafiq Ali, pendaki asal Magelang akhirnya ditemukan, tidak jauh dari titik penemuan rekannya yang selamat. Usai penemuan jenazah, kini tim SAR membuat skema untuk mengevakuasi jenazah Syafiq Ali agar bisa dimakamkan oleh keluarganya. Awalnya tim SAR akan menurunkan jenazah di base camp di Pajaya, Kabupaten Pemalang. Namun berubah melalui Gunung Malang di Purbalingga, Jawa Tengah, lantaran kondisi cuaca dan jalur yang lebih dekat menjadi pertimbangan. Namun, proses evakuasi jenazah menuju base camp terdekat tidaklah mudah. Undala di atas bisa dilihat mungkin teman-teman media itu di atas awan kabut ya, dimungkinkan di atas itu badai. Yang tadinya survivor diturunkan melalui jalur di Pajaya, tapi ada perubahan dari teman-teman yang di atas itu kita alihkan ke jalur Gunung Malang. Karena gini pertimbangannya, jalur lebih dekat
survivor dan tim penolong ini juga tidak terlalu jauh. Nantinya setelah jenazah berhasil sampai di base camp, tim SAR akan membawanya ke rumah sakit guna diotopsi untuk mencari penyebab meninggalnya korban. Kemudian jenazah akan langsung diserahkan ke pihak keluarga. Proses evakuasi hingga perjalanan diperkirakan membutuhkan waktu 17 jam sejak proses evakuasi dimulai pada pukul 5 pagi tadi. Akan kita langsung bawa ke RSI Moga, daerah Polosari. Itu nanti akan kita otopsi di sana, sekaligus akan kita sucikan. Otopsi? Iya, diotopsi di sana, kita sucikan, nanti baru akan kita bawa ke Magelang. Ya, kurang lebih perkiraan dari puncak ke bawah 10 jam. Kemudian nanti otopsi kita perkirakan 2-3 jam. Perjalanan dari Polosari ke sini 4 jam. Jadi ada sekitar 17 jam. Korban pendaki Syafiq Ridan Ali Razat diketahui masih bersama rekannya saat mendaki Gunung Selamat melalui jalur Dipajaya pada 28 Desember 2025. Korban dan rekannya sempat beristirahat di pos 5, lalu korban Syafiq turun meminta bantuan karena rekannya mengalami kram. Setelah berpisah, korban Syafiq hilang kontak. Pencarian oleh tim SAR, relawan dan orang tua korban pun ikut turun memantau. Hingga akhirnya Syafiq ditemukan meninggal dunia. Menurut tim penyelamat, korban Syafiq Ali diduga mengalami hipotermia atau kedinginan ekstrim. Tim Liputan Kompas TV. Kesorotan selanjutnya, perhiasan emas nilai lebih dari 1 miliar rupiah dicuri pelaku pencurian toko emas dan kosmetik di Magetan, Jawa Timur. Selain emas, pelaku yang diperkirakan lebih dari 1 orang berhasil membawa kabur uang tunai senilai 30 juta rupiah. Toko emas dan kosmetik yang berada di Jalan Raya Bendo, Desa Belotan, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan dibobol kawanan maling pada Rabu pagi. Sejumlah karyawan kaget mendapati toko berantakan, lemari dan etalase yang berisi emas batangan serta perhiasan juga sudah diacak-acak pelaku. Pemilik toko mengaku uang tunai yang berhasil digondol pelaku yakni sebesar 30 juta rupiah serta emas seberat 1 kilogram atau senilai lebih dari 1 miliar rupiah. Ini sama teman saya. Terus? Itu sudah bobol semua. Yang hilang kan kayak ada bobolan. Bekas bobol, dibobol, diacak-acak gitu kondisinya. Terus yang diambil apa aja Mbak Didal? Perhiasan sama uang. Perhiasan sama uang. Perhiasan emas? Iya, sama uang. Uangnya sekitaran 30-an. 30 juta. Kalau emasnya? Kan kalau di uang kan ya 1 M ke atas. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi termasuk pemilik dan karyawan toko. Selain membobol toko perhiasan, pelaku juga sempat menyasar toko kosmetik yang lokasinya bersebelahan. Meskipun toko dilengkapi dengan CCTV, tapi pelaku berhasil membawa server kamera pemantau untuk menutupi jejak. Olah TKP awal, memang pelaku diduga merusak dinding. Dijebol gitu ya? Dia dilubangi. Kalau keterangan dari pemilik ini, kerugian sampai berapa nih? Untuk kerugian, bendanya emas dan uang tunai. Namun jumlahnya berapa, kami nanti sesuaikan dengan hasil BAP. Tidak membutuhkan waktu yang lama, polisi berhasil menangkap 5 orang pelaku yang melakukan pembobolan toko emas dengan membawa uang tunai serta emas dengan nilai lebih dari 1 miliar rupiah. Kapolres Magetan menyatakan kelima orang tersangka merupakan spesialis pembobolan dan kerap melakukan kejahatan serupa di lokasi lain. Kita berhasil mengamankan 5 orang yang diduga pelaku perampokan di toko emas tersebut, Mbak Cynthia. Jadi memang bisa kami sampaikan, kelima orang ini yang saat ini diamankan, ini hasil kolaborasi Polres Magetan dengan Polres Madiun Kabupaten, di mana memang pelaku ini spesialis melakukan kejahatan bobol tembok.
Dan bukan hanya di tempat ini saja melakukan kejahatan, juga ada di beberapa TKP tempat kejadian. Dan terakhir melakukan kejadian di wilayah Magetan. Dan alhamdulillah setelah kami amankan berdasarkan keterangan sementara, memang diakui bahwa yang bersangkutan melakukan kejahatan tersebut. Dan puji syukur juga alhamdulillah seluruh barang-barang yang diamankan atau diambil di lokasi itu berhasil kami amankan. Saudara, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 6 bulan penjara terhadap terdakwa kasus penghasutan dalam demo Agustus 2025 Laras Faizati. Namun Hakim memerintahkan Laras tidak perlu ditahan lebih lama lagi dan langsung bebas. Sebagai gantinya, Hakim meminta agar Laras diawasi selama setahun ke depan agar tidak melakukan tindak kejahatan lainnya. Laras sebelumnya telah menjalani kurungan penjara sejak ditangkap 2 September lalu. 1 hari pasca meninggalnya driver ojol Afan Kurniawan. Laras mengungkapkan kemarahannya melalui akun media sosialnya. Laras kemudian didakwa menghasut publik untuk melakukan tindakan anarkistis saat demo rusuh Agustus lalu. Satu, menyatakan terdakwa Laras Faizati Khairunisa binti Wahyu Kuncoro tersebut bebas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan tulisan di muka umum yang menghasut supaya melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat. 2, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 bulan. 3, memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat umum tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana pengawasan dalam waktu 1 tahun. 4, memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. 5, menetapkan barang bukti berupa Terpidana kasus penghasutan demo rusuh Agustus, Laras Faizati merasa bersyukur meski divonis bersalah namun tetap diperkenankan pulang ke rumah. Laras juga mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang selama ini mendukungnya. Karena saya divonis bersalah atas penghasutan, tapi alhamdulillah dipulangkan ke rumah. Saya bisa pulang ke rumah setelah 5 bulan. Banyak yang bertanya kepada saya dari awal, kenapa saya bisa kuat dan bisa tetap tersenyum dan semangat menghadapi semua ini. Padahal saya sedang dihantam badai yang begitu berat dan sedang berjuang menghadapi keadilan. Jawabannya adalah bukan hanya karena dukungan dari teman-teman dan saya, sahabat-sahabat saya semuanya, tapi juga saya sadar kalau saya hari ini berjuang bukan hanya untuk diri saya sendiri, saya berjuang untuk mendapatkan pengadilan untuk semua pemuda yang bersuara, wanita yang berekspresi, dan juga keadilan. Jadi saya harus semangat menghadapi ini semua, dan alhamdulillahnya hari ini saya bisa pulang ke rumah. Saudara, Presiden Prabowo Subianto memanggil lebih dari 1.000 rektor dan guru besar perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta ke Istana Negara. Presiden ingin menyampaikan pandangan dan pendapatnya terhadap kondisi geopolitik terkini dan rencana-rencana ke depan. Presiden Prabowo juga ingin berbagi pandangan ilmiah dengan para akademisi mengenai kondisi terkini dari bidang sosial humaniora. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden ingin menjadikan pendidikan sebagai pondasi dan faktor kunci menuju Indonesia Emas 2045. Presiden membangun komunikasi kepada para rektor, guru besar, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Jadi kurang lebih 1.200 undangan ya, menjadikan pendidikan, karena memang kita pahami pendidikan adalah salah satu pondasi dan faktor kunci. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyebut siap memperpanjang pencekalan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas jika ada permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Menteri Agus Andrianto menyebut pihaknya akan mendukung proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Hingga saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi masih memberlakukan pencekalan selama 6 bulan terhadap mantan Menteri Agama Yakut Kolil Qomas. Pencekalan terhitung sejak September 2025 hingga Februari 2026. Imigrasi menegaskan, perpanjangan waktu pencekalan sepenuhnya bergantung pada pengajuan resmi dari KPK. Kita akan ikuti sesuai dengan permintaan daripada aparat penegak hukum. Kalau memang mereka mintanya 6 bulan, kita akan lakukan pencekalan selama 6 bulan. Kalau tidak diperpanjang, kita akan lakukan. Sorotan lainnya, Saudara, kuasa hukum tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi Roy Suryo CS menyatakan pelimpahan berkas perkara ketiga kliennya sangat prematur dan tidak punya dasar hukum yang kuat. Hal ini disampaikan Refli Harun saat mendatangi Polda Metro Jaya siang tadi. Menurut Refli, ada 3 alasan pihaknya menilai pelimpahan berkas perkara Roy, Tifa, dan Rismon prematur ke Kejaksaan. Di antaranya, belum pernah saksi ahli meringankan dari kubu Roy diperiksa penyidik. Selain itu, tidak adanya lokus dan tempus delikti yang jelas. Sebelumnya, penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya melimpahkan berkas perkara 3 tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ke Kejaksaan. Pelimpahan berkas perkara atas nama Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa atau Tifauzia Tiasuma sangat prematur dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat dengan alasan-alasan sebagai berikut. 1. Ahli dan saksi meringankan saksi discharge yang diajukan tim kuasa hukum RRT belum diperiksa hingga saat ini. Yang kedua, dari pemeriksaan terhadap RRT oleh penyidik pada tanggal 13 November 2025, pemeriksaan sebagai tersangka, dan gelar perkara khusus pada tanggal 15 Desember 2025 oleh penyidik Polda Metro Jaya, terlihat dasar penetapan tersangka sumir karena tidak ditunjukkan secara spesifik lokus deliktinya yang mana, tempus deliktinya yang mana, peristiwa pidananya yang mana. Ketiga, nah ini bahasa Mas Roy, selembar kertas ijazah asli. Saya cuma bilang ijazah asli dalam tanda kutip, ini selembar kertas ijazah asli yang diperlihatkan pada gelar perkara khusus pada tanggal 15 Desember 2025 oleh penyidik Polda Metro Jaya justru makin meragukan dan menguatkan dugaan ijazah palsu Jokowi. Kenapa? Antara lain adalah terlihat dari proses yang tidak transparan. Saat lagi, Saudara, sinkhole atau tanah ambles di Desa Pondok Balik, Aceh Tengah terus membesar dan mengancam jalan kabupaten yang hanya berjarak 3 meter dari badan jalan. Sesaat lagi. Saudara, banjir bandang dan longsor di Aceh meninggalkan timbunan lumpur di rumah warga yang terdampak. Namun di Desa Gelopulo, Kecamatan Bintang, Aceh Tengah, rumah dan permukiman warga tertimbun material bebatuan dan gelondongan kayu. Akibat terjangan batu dan kayu, sebagian bangunan hancur, sebagian lainnya hilang tanpa sisa. Warga mengaku tidak ada aliran sungai di sekitar permukiman karena selama ini kawasan tersebut dikenal sebagai daerah pegunungan yang relatif aman. Hingga kini para korban masih bertahan di tenda pengungsian dengan kondisi serba terbatas sambil menanti kepastian untuk bisa memulai hidup kembali. Hanya lahan material memang kan dari atas sana. Jadi ini luar biasa memang Pak, kayu sama batu. Berarti sekalian hanyut nih Pak? Sekalian ya. Datangnya sekalian ya. Air, batu sama kayu kan. Cuman kayunya pada kami bersihin. Ya. Ada jadikan kayu bakar. Kan takut juga kita kan. Nanti kalau hujan hanyut lagi kayunya. Parah mungkin 30-an lah. 30-an. Belakang. Ada yang sedang, ada yang ringan kan. Kalau ini kan itu parah juga lah. Saudara, tanah amblas di Desa Pondok Balik, Kecamatan Getol, Aceh Tengah terus membesar. Pergerakan tanah mengancam jalan kabupaten yang hanya berjarak 3 meter dari badan jalan. Ini adalah video drone dari akun TikTok @irmandeslaun dan @yulhamion yang memperlihatkan lubang besar dampak pergerakan tanah di Desa Pondok Balik yang semakin meluas.
Luasan longsoran dilaporkan mencapai lebih dari 27.000 meter persegi dan terus mengalami pergerakan. Longsor ini perlahan mengancam jalan lintas kabupaten yang merupakan akses vital perekonomian lintas Aceh Tengah Bener Meriah. Bupati Aceh Tengah mengatakan akan segera melakukan penanganan terkait amblesnya tanah tersebut dikarenakan dari sebelumnya hanya berjarak 500 meter dengan badan jalan kini semakin luas dan hanya berjarak 3 meter. Itu kan daerah itu cukup berat itu, karena itu mungkin dulu jaraknya 500 meter dari jalan, sekarang tinggal 3 meter lagi itu. Dan itu harus segera itu, kalau nggak hancur lagi dan yang lain. Itu apa sebenarnya? Apa sebenarnya penyebabnya? Pasir. Tanahnya berpasir, kemudian itu kan tidak ditanami lagi tanaman, itu harus segera dikurak dan sebagainya. Lalu bagaimana penanganan tanah amblas di Desa Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah? Kita sudah terhubung untuk memperbincangkannya dengan Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga. Selamat malam Pak Bupati. Selamat malam Mas Radi. Baik. Dari Aceh Tengah. Baik, Pak Bupati, sebelum saya tanya penyebab kondisi terakhir di sana bagaimana? Makin meluas, terakhir tadi informasi yang disampaikan tim liputan kami ada 27.000 meter persegi. Apakah masih tetap seluas itu atau bertambah luasnya? Terima kasih, perlu kami sampaikan bahwa memang di daerah Desa Pondok Balik, ini Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, ini dulu sebenarnya itu jarak jalan dari tanah yang tergerus hari ini 500 meter. Dulu jalan besar lintas kabupaten itu agak jauh. Sudah dipindahkan lagi sekitar 500 meter. Nah sekarang sudah tinggal 3 meter. Jadi semakin hari ini semakin bertambah terus. Jadi pertama tanahnya pasir, yang kedua memang tidak ada kayu, tidak ada pohon, semuanya untuk menahan erosi seperti itu. Dan ini terus setiap hari bertambah, sehingga cabai di sekeliling itu sudah mulai longsor. Dan ini awal mulanya dulu waktu gempa tahun 2013 itu mulai rusak, tapi ini tidak ditindaklanjuti. Nah maka harapan kita ini masyarakat dan pemerintah kecamatan, kabupaten ini bahkan harus ditangani tingkat nasional ini, karena ini berat sekali karena semakin hari semakin luas. Nah, ini yang kita khawatirkan. Kalau kita lihat dari ke lapangan, ini cabai di pinggirannya sudah hampir jatuh semua. Ratusan hektar itu sudah terlongsor semua. Seperti itu Mas Radi. Artinya penyebabnya bukan karena tanah bergerak ya, Pak Bupati ya? Ya, kita tidak bisa melihat karena kita tidak ada kajian. Artinya Pak Bupati belum berdiskusi dengan ahli manapun begitu untuk fenomena ini? Belum. Baik. Masih kita melihat ke lokasi, memastikan tanah itu terus semakin hari semakin melebar. Semakin melebar. Nah ini yang kekhawatiran kita. Ini apalagi ini model tanahnya pun model pasir. Dan tidak ada tahanan apapun, kayu-kayu tidak ada juga, ini akan berdampak kepada perluasan terhadap longsornya tanah tersebut. Yang harus kita ketahui juga dari areal sinkhole atau tanah amblas ini ada permukiman warga atau tidak? Kalaupun ada, apakah sudah dekat dengan areal sinkhole ini dan jaraknya berapa meter Pak Bupati? Itu sebenarnya daerah pemukiman, daerah tempat bercocok tanam, itu ada kebun kopi, dulu itu adalah tebu, masa Pak Soeharto dulu itu tebu semuanya. Tapi beralih fungsi jadi cabai, karena cabai lebih bagus secara ekonomis, tapi rumah penduduk tidak jauh, itu sudah dekat ke rumah penduduk, dan itu tidak jauh juga dengan perbatasan Kabupaten Bener Meriah. Di daerah itu tanahnya subur, tanahnya sangat subur sekali. Jadi ke tanah masyarakat sudah dekat ke rumah masyarakat, pemukiman masyarakat sudah sangat dekat itu. Seperti itu Mas Radi. Baik, kalau sekilas saya melihat di visual yang tayang di televisi ini seperti lembah saja begitu, tapi ini benar-benar tanah amblas sinkhole begitu ya. Dan ini jaraknya dengan jalan raya sangat dekat. Sudah ada antisipasi paling dini untuk mencegah terjadinya
kecelakaan di jalan raya misalnya Pak Bupati, atau juga yang paling dekat dengan permukiman warga ada evakuasi dini terhadap permukiman warga atau warga-warga yang berada di dekat sana? Sudah kita antisipasi dan ini sudah kita sosialisasikan ke masyarakat, ke kepala desa, dan Dinas Perhubungan harus terus bergerak dan menyampaikan bahwa ini harus kita cari alternatif jalan untuk menuju ke desa Kecamatan Ketol, itu melalui Kabupaten Bandar Meriah. Karena semakin hari semakin terus bertambah longsornya seperti itu, sehingga yang kita khawatirkan adalah masyarakat nanti yang tidak memahami ini harus kita segera buatkan nanti rambu-rambu terhadap masyarakat yang lewat di jalan ke Kecamatan Ketol, yaitu Kampung Pondok Bali. Oke, Pak Bupati, tadi Anda mengatakan butuh penanganan serius juga, bahkan dari pemerintah, perhatian dari pemerintah pusat. Sebelum saya tanyakan kebutuhan yang diperlukan dari pemerintah pusat, sejauh ini upaya dari Pemkab Aceh Tengah sendiri sudah ada diskusi, misalnya tadi akan diskusi dengan ahli geologi atau dengan ahli-ahli yang lain untuk mengantisipasi awal dulu, karena khawatirnya ini hitungan hari, hitungan jam akan semakin meluas dan membahayakan warga, Pak Bupati. Diskusi kita di internal kabupaten sudah, tapi tidak menggunakan ahli, belum tenaga ahli. Dan mungkin besok kita sudah mengundang tenaga ahli itu untuk mempelajari, sehingga nanti menyampaikan informasi akurat dengan ilmu pengetahuan. Apakah ini tanah bergerak atau memang longsor? Tapi kalau kita lihat longsor ini kan tidak ada hujan, air juga tidak ada, air juga sumber air tidak ada di situ, sulit air. Tapi tanahnya terus longsor. Apakah ada apa di tanah ini, kita tidak tahu, karena semakin hari semakin besar. Seperti itu Mas Radi. Baik, nah kalau tadi Anda katakan butuh penanganan serius juga dari pemerintah pusat, bantuannya apa yang diperlukan kira-kira saat ini? Pertama, ini kan kajiannya nih, ini kenapa bisa seperti ini? Kalau memang ini ada mungkin keadaan tanah hari ini kita tidak tahu apa, mungkin ada gas, mungkin kita kan tidak tahu apakah ada semacam apa di dalam tanah. Ini kan perlu kajian ini yang harus segera ditindaklanjuti. Kan ini di kabupaten kita tidak ada, ilmuwan ini tidak ada, yang memahami tidak ada. Maka kita kan butuh nanti kita mau nanti kepada kementerian terkait untuk segera turun ke Aceh Tengah, dan ini tidak harus menunggu hari, kalau memang bisa besok. Atau kenapa tidak harus turun, nanti kita via telepon nanti kita hubungi melalui ke kementerian terkait. Melalui diskusi kita malam hari ini mudah-mudahan juga dijadikan perhatian oleh pemerintah pusat, karena Aceh Tengah sendiri tidak memiliki ahli yang mumpuni begitu ya, tidak memiliki ilmuwan yang mumpuni untuk menganalisis ini, sehingga membutuhkan cepat perhatiannya dari ilmuwan-ilmuwan yang ada di pusat di Jakarta sini. Terakhir Pak Bupati, sejauh ini artinya tidak ada korban yang muncul ya akibat fenomena ini ya? Alhamdulillah belum ada korban, karena kita kan antisipasi dan itu diketahui oleh masyarakat. Tentu antisipasinya sudah, masyarakat sekali sudah paham dia, dan ini kita himbau kepada nanti TNI Polri untuk menjaga-jaga, menyampaikan kepada masyarakat. Ada Babinsa, Babin Kamtibmas, juga nanti aparatur desa juga menyampaikan bahwa daerah kita adalah daerah yang hari ini gampang longsor, dan harus juga saling menjaga bahwa ini untuk keselamatan masyarakat kita semua. Dan tentu harapan kita ini kepada pemerintah provinsi dan juga pusat, ini harus menjadi atensi kita bersama, sehingga nanti masyarakat merasakan bahwa pemerintah itu hadir untuk melayani seluruh masyarakat di seluruh Indonesia, terutama di Aceh Tengah. Baik Pak Bupati, semoga segera ada solusi untuk fenomena yang cukup membahayakan ini sepertinya ya, dan jadi atensi dari pemerintah pusat seperti yang Anda harapkan. Terima kasih Bupati Aceh Tengah Hailil Yoga yang telah berbagi informasi dan perspektifnya di Sapa Indonesia malam hari ini. Selamat malam Pak Bupati. Selamat malam. Saudara, sebelumnya fenomena sinkhole juga terjadi di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Dari tinjauan Wakil Gubernur Sumatera Barat bersama tim dari Badan Geologi, kualitas air sinkhole belum aman untuk dikonsumsi. Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusemi menyampaikan kualitas air dari sinkhole belum bisa dikonsumsi langsung karena hasil pemeriksaan menunjukkan nilai pH air berada di bawah 6,5 dan kandungan polutan serta bakteri yang cukup tinggi. Kajian lanjutan akan dilakukan Dinas ESDM bersama Badan Geologi untuk diserahkan ke Bupati 50 Kota sebagai acuan pengambilan kebijakan lebih lanjut. Pak Datua,
Ini sudah kita cek langsung dari Badan Geologi di pusat untuk memastikan kondisi alamnya dan kontur dalam itu seperti apa. Nah, sejauh ini untuk perhitungan cepat kondisi air ini pH-nya di bawah 6,5, jadi untuk minum tuh masih dalam batas yang kurang bagus. Lalu TDS-nya aman, Fe-nya bagus, tapi yang jadi masalah adalah kolinya tinggi, bakterinya tinggi. Jadi kepada masyarakat dimohon untuk air ini jangan langsung diminum. Kalau mau diminum bisa diproses dulu, bisa dimasak. Saudara, wacana restoratif justice mengemuka usai 2 tersangka kasus ijazah Egy Sujana dan Damai Hari Lubis bertemu dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Lalu apakah polisi akan memproses permohonan ini? Kami punya ulasannya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tidak ada minta maaf. Oke. Kalau persepsinya minta maaf datang silaturahim, baik-baik kan memang dua-duanya. Oke. Bahkan Pak Jokowi sendiri bilang understanding. Nah itu Pak. Semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya untuk kemungkinan restoratif justice. Ketika para pihak sudah memutuskan untuk mengambil upaya hukum dengan melalui restoratif justice, tentunya KUHP kita juga mengakomodir itu. Dua penggugat ijazah Jokowi yang telah berstatus tersangka pencemaran nama baik, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, 8 Januari lalu menemui Jokowi di Solo. Banyak yang menduga keduanya menemui Jokowi untuk memohon pengampunan atas kasus yang sedang menjerat mereka. Tapi apakah benar ada permintaan maaf dari keduanya? Tidak ada minta maaf. Oke. Saya ditanya. Oke kan? Secara hukum apa yang disampaikan Bang Egy, saya sama dengan 2 kali saya ulang. Kalau persepsinya minta maaf datang silaturahim, baik-baik kan memang dua-duanya. Bahkan Pak Jokowi sendiri bilang understanding. Nah itu Pak, bukan saya berarti mau ngelawan Bapak ya. Saya mah bakalan menang lawan Bapak. Bapak kan orang hebat. Enggak, Bang Egy yang hebat. Egy Sujana juga membantah adanya permintaan maaf. Menurut kreator konten atau YouTuber Sentana TV, Michael Sinaga, yang berkomunikasi lewat telepon dengan Egy justru memberi nasihat pada Jokowi untuk menghentikan kegaduhan perkara ijazah. Yang kedua, apakah di situ ada permintaan maaf? Bang Egy Sujana mengatakan ke saya tidak ada permintaan maaf. Bahkan Bang Egy Sujana memberi nasihat kepada Joko Widodo untuk bagaimana caranya supaya perkara ini tidak membuat gaduh. Jadi kalau soal permintaan maaf itu tidak ada. Kalau memang ada perkataan dari Yakub Hasibuan atau orang lain yang mengatakan bahwa ada permintaan maaf, yo silakan. Ini Bang Egy sendiri yang ngomong ke saya. Ya kan? Apakah kita mau mempercayai orang kedua, orang ketiga, atau orangnya langsung? Ya kan? Dan Bang Egy Sujana juga nggak ada mengklarifikasi bahwa dia, oh iya sebenarnya saya minta maaf loh. Tidak ada sampai hari ini. Jadi omongan saya itu benar, bahwa melalui telepon meskipun tidak bertemu langsung, tapi itu langsung. Terlepas ada atau tidaknya permintaan maaf, tuan rumah pertemuan tak mempermasalahkannya. Jokowi menghargai niat baik silaturahmi Egy dan Hari Lubis dan berharap kepolisian bisa mempertimbangkan keadilan restoratif untuk keduanya. Menurut saya ada atau tidak itu tidak perlu diperdebatkan. Karena menurut saya niat baik silaturahmi itu harus saya hormati dan saya hargai. Ya, semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dan bagi penyidik
untuk kemungkinan restoratif justice. Apakah ini artinya Jokowi melunak dan berkenan memaafkan pihak yang sudah meragukan ijazahnya? Kuasa hukum Jokowi bilang permohonan restoratif justice sudah diajukan. Penentuannya kini ada di pihak penyidik, apakah menerima atau menolak permohonan restoratif justice yang diajukan. Permohonan RJ itu bisa kalau tidak meminta maaf? Kan nggak minta maaf. Nah, masalah permintaan maaf kan tadi sudah disampaikan oleh Pak DHL di meetingnya itu kan. Jadi yang penting kalau dari kami melihatnya dari sisi hukum, sudah ada permohonan RJ, kemudian berlangsunglah itu pertemuan. Yang isinya ya kembali lagi itu Pak Jokowi sudah understanding, Pak DHL understanding dan sebagainya. Kemudian dari kami juga Pak Jokowi sendiri pun sudah tadi menyampaikan bahwa sangat menghargai pertemuan itu dan oleh karenanya meminta para penyidik untuk mempertimbangkan. Nah, terakhirnya di siapa? Nanti para penyidik akan menilai apakah ini memenuhi atau tidak untuk dilakukan RJ. Penyidik Polda Metro Jaya mengaku permohonan restoratif justice sedang diproses. Menurut Direskrimum Polda Metro Jaya, permohonan restoratif justice bisa diterima dan difasilitasi asalkan kedua belah pihak sepakat. Pilihan restoratif justice adalah pilihan para pihak. Kami sebagai penyidik tentunya akan berada pada posisi yang netral. Mana yang menjadi pilihan upaya hukum yang diambil oleh para pihak, itu menjadi hak dari para pihak itu sendiri. Nanti ketika para pihak sudah memutuskan untuk mengambil upaya hukum dengan melalui restoratif justice, tentunya KUHP kita juga mengakomodir itu dan kita akan pegang itu sebagai pedoman di dalam proses penegakan hukum kita. Damai Hari Lubis yang menemui Jokowi di Solo berharap status tersangkanya cepat dicabut. Ia mengaku sudah mengajukan penolakan ke kepolisian. Saya memang butuh bantuan penyidik untuk melepaskan status saya sebagai tersangka. Begitu juga Egy Sujana. Alasan saya minta dilepas daripada tersangka, 15 Desember saya udah masukkan. 15 Desember surat ini. Saya ini Egy menggunakan penolakan, menggunakan pendapat pakar kalau nggak salah Pak Muzakir, saya ada. Ya. Bahwa saya nggak dilaporkan. Betul. Ya, saya belum pernah diadukan ke Kongres Advokat, sementara saya buka. Sementara Roy Suryo, tersangka lain di kasus ijazah Jokowi, mengaku tak terpengaruh dengan pertemuan Jokowi dan dua tersangka kasus ijazah. Termasuk kemungkinan lepasnya status tersangka Egy dan Hari Lubis melalui restoratif justice. Menurut Roy, ia akan tetap membongkar kasus ijazah Jokowi hingga tuntas. Saya lebih baik khusnuzon, berpraduga baik ya. Apalagi Bang DL, Bang Egy juga sudah WA-WA-an ke saya. Jadi kami menghormati masing-masing untuk bersikap. Mau itu tadi saya nyebutnya JC ya, tapi sebenarnya RJ, restoratif justice, atau mau apa dimaafkan, enggak, terserah. Tapi yang penting adalah kami tetap strict dengan dengan standing kami bahwa kami harus bongkar itu. Apalagi kemarin ya KIP ya tadi pada beritanya juga Komisi Informasi Pusat sudah memerintahkan KPU untuk membuka. Saat ini Polda Metro Jaya sudah melimpahkan berkas perkara Roy Suryo, Rismon Sianipar dan Dr. Tifa ke Kejaksaan dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi. Sedangkan 5 tersangka lain akan menjalani pemeriksaan pekan depan, termasuk Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang mengajukan upaya damai dalam kasus ini. Kami akan membahas bagaimana KPU harus menyikapi putusan KIP yang memutuskan bahwa salinan ijazah Jokowi merupakan informasi terbuka. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Dewan Perwakilan Rakyat DPR memulai penyusunan draft rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Perumusan RUU Perampasan Aset dimulai dengan rapat dengar pendapat Komisi 3 dengan Badan Keahlian DPR.
RDP dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi 3 Sari Yuliati. Dalam rapat ini anggota Dewan mendengar paparan Ketua Badan Keahlian DPR Bayu Dwi Anggono atas naskah akademik dan rancangan undang-undang perampasan aset. Sari menyebut rapat ini sebagai permulaan dalam memberikan kepastian hukum untuk memulihkan dan mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana. Ia memastikan partisipasi publik akan ditampung sepanjang pembahasan RUU ini. Atau digunakan untuk melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan hakim. Ini kami mensinkronkan di dalam Undang-Undang Narkotika. Rapat ini juga dilaksanakan secara terbuka dan disiarkan secara langsung agar masyarakat dapat menyaksikan bahwa DPR RI khususnya Komisi 3 telah memulai pembentukan RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana secara serius, simultan, dan terkoordinasi, mengingat adanya keterkaitan substansial antara RUU perampasan aset terkait dengan tindak pidana dengan rezim penegakan hukum pidana. Yang juga jadi sorotan saudara, putusan Komisi Informasi Pusat menyebutkan bahwa ijazah yang digunakan Jokowi untuk mendaftar Pilpres merupakan informasi terbuka untuk publik. KPU diminta memberikan informasi tersebut kepada pemohon atau masyarakat. Komisi Informasi Pusat (KIP) mengabulkan seluruh gugatan Bonatua Silalahi yang meminta ijazah yang digunakan Joko Widodo mendaftar Pilpres ke KPU. Ketua Majelis KIP Handoko Agung Sabutro menyatakan ijazah Jokowi termasuk informasi terbuka untuk publik. Karena itu, KIP meminta KPU untuk memberikan ijazah Jokowi pada pemohon. Memutuskan menerima permohonan untuk seluruhnya. Menyatakan informasi salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta pencalonan Presiden RI periode 2019 dan 2024 merupakan informasi yang terbuka. Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan informasi paragraf 62 kepada pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, Bonatua menyatakan putusan KIP sebagai bentuk kemenangan publik. Ini kemenangan publik, artinya 9 item yang ditutup-tutup ini harus terbuka untuk publik. Dengan begitu, publik bisa tahu nanti membedakan, apalagi yang punya ijazah UGM, yang punya ijazah legalisir UGM, dia bisa langsung bandingin. Punya saya tanda tangannya kok sama. Atau kok beda, kok dekannya ini tantangannya begini, itu nanti akan dibukakan semua ya, yang 9 item ini. Termasuk yang tanggal-tanggal legalisir, kapan dilegalisir, tanggalnya ada, ini kan banyak disembunyiin. Jadi pada intinya ini adalah kemenangan publik. KPU menyatakan hingga Rabu kemarin belum menerima salinan keputusan KIP. Komisioner KPU Iva Rosita melalui pesan tertulis mengatakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabiro Hukum KPU apakah telah menerima salinan putusan perkara KIP nomor 074 sebagai bahan untuk kami pelajari. Dan kebetulan kami bertujuh belum kumpul lengkap pasca putusan sidang KIP ini, karena sebagian masih bertugas di luar kota. Segera setelah itu, kami putuskan dalam pleno untuk langkah selanjutnya. Sementara Ketua KIP periode 2009-2013 Ahmad Alamsyah Saragih menyarankan KPU tidak perlu banding, karena putusan KIP sudah jelas. Ini adalah sebuah hak publik ya, dan yang lebih penting kalau kekuatan ini putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap, dan maka saya sarankan sebaiknya KPU nggak usah banding, nggak usah sudah terang benderang ya, supaya semua proses-proses election ke depan itu sudah ada acuan. Jadi nggak usah, ya malu aja kita ya sebagai bangsa ya, masa cuma mengakses informasi seperti ini aja. Oh jadi Anda menyarankan bahwa KPU ini sebenarnya tidak usah untuk mengajukan banding ya? Saran saya. Pasca putusan KIP, KPU masih memiliki waktu 14 hari untuk melayangkan banding ke PT UN. Bila tidak, KPU harus membuka dokumen informasi ijazah Jokowi pada publik. Tim Liputan, Kompas TV.
Lalu bagaimana KPU harus menyikapi putusan KIP yang memutuskan bahwa salinan ijazah Jokowi merupakan informasi terbuka? Kita ulas bersama anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, yang nanti akan bergabung, dan sudah hadir di studio Kompas TV, Koordinator Nasional JPPR Randy Umboh. Selamat malam, Bung Randy. Ya, selamat malam. Nah, kalau bicara soal apa yang harus dilakukan KPU, sebenarnya kan kalau dari putusannya KIP ini, KPU punya waktu 14 hari kalau memang mau mengajukan banding. Tapi menurut Anda, apa sebenarnya yang harus segera dilakukan oleh KPU? Sikapnya sebaiknya seperti apa? Ya, segera tindak lanjuti. Memang, jadi dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, kan Undang-Undang 14/2008, diatur hukum acaranya. Kalau dalam konteks sengketa informasi publik, putusannya tidak diterima oleh salah satu pihak, pasal 48 ya, itu boleh mengajukan secara tertulis gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, PT-UN, bagi badan publik negara, itu pasal 47. Nah, itu badan publik manapun termasuk KPU. Tapi dalam konteks ini, salinan ijazah calon presiden kan 2014-2019, ngapain juga kalau ada opsi itu dan dilakukan oleh KPU. Mengapa menurut Anda sebaiknya ditunjukkan? Iyalah, bukan ditunjukkan, dilaksanakan, diterima aja putusan adjudikasi dari Komisi Informasi Publik. Bagi kami rasa ya. Tapi instrumen hukum itu ada. Nah, itu 14 hari setelah putusannya diterima oleh KPU. Salinannya ya. Salinannya. Walaupun saya cek di website juga KIP belum ada itu. Padahal sebetulnya Badan Informasi Publik ini kritik juga buat KIP. Harusnya saat dibacakan, saat itu juga langsung diupload di websitenya. Ya, kita minta informasi ke berbagai pihak, tidak diberikan juga itu. Jadi sebagai lembaga informasi publik harus cepat dong. Nah, dalam konteks tadi, pertanyaan tadi, kami rasa bahwa tindak lanjut saja, nggak usah ada gugatan keberatan lagi ke PT-UN tadi. Untuk kasus ini, kan hanya yang diminta ditunjukkan apa? Salinan, berarti fotokopi kan? Ya. Fotokopi ijazah calon presiden Pak Jokowi di tahun 2014 dan 2019. Fotokopi. Nah, yang diberikan saat ini kan dan yang dimiliki oleh pemohon informasi publik itu sudah dijelaskan tadi, ada di cuplikan kan? Diberikan tapi ditutup beberapa item, nomor ijazah lah, nomor induk mahasiswa lah, dan tanda tangan dan lain sebagainya. Ada kurang lebih 9 item. Jadi diberikan saja. Kan hanya salinan. Kalau dilakukan gugatan sebagaimana pasal 47-48 Undang-Undang 14/2008 Keterbukaan Informasi Publik tadi, justru publik, masyarakat akan bertanya-tanya, ada apa ini? Justru orang berpikir, wah ini something wrong ini dengan ijazah, iya kan? Oke, nah jadi kalau menurut Anda tindak lanjut yang harus dilakukan KPU adalah yang menindaklanjuti putusan, bukan mengajukan gugatan ke PT-UN, begitu? Itu yang lebih dianggap bijak? Yes, menerima saja putusan adjudikasi itu, ya perintah dari Komisi Informasi Publik, walaupun ada instrumen hukum yang ruang untuk yang diatur oleh undang-undangnya. Itu hak dari KPU sebagai salah satu pihak. Silakan saja, tapi ingat ada putusan surat 731 waktu itu kan, pernah yang soal lagi ijazah ini kan sangat sensitif, langsung ada dicabutkan surat itu. Jadi intinya bahwa kami melihat ini masalah karena sudah membuat keresahan publik dan lain sebagainya, penuh kecurigaan, orang masing-masing punya keyakinan, ya kan, keyakinan soal ijazah ini apakah dalam tanda petik bukan nggak usah pakai tanda petik deh, asli atau palsu, ya kan, masing-masing punya keyakinan. Ya, apalagi itu ini kan memecah kan publik, memecah pemilih, ini kan kondisinya memecah rakyat saat sedang panas soal kasus ijazah yang belum selesai. Nah, meskipun ini ranahnya di KIP, tapi sebenarnya apa yang menurut Anda akan muncul di persepsi publik jika KPU memutuskan untuk mengambil gugatan dalam waktu 14 hari ini? Wah, itu tadi yang saya bilang. Orang berpikir ini something wrong, ada masalah yang sangat serius justru ini. Nah, iya kan? Kenapa demikian? Kenapa bisa jadi persepsi ada something wrong tadi itu? Iya, karena kan ini kalau saya untung ada Kompas kan, kita nonton live-nya kan yang
pembacaan putusan itu kan yang diputuskan yang untuk kasus ini ya Bonatua kan memberikan salinan fotokopi ya kan yang dilegalisir ijazah calon presiden. Nah, kalau sebetulnya kami berpandangan begini, yang namanya persyaratan kayak ijazah itu kan ngapain juga disembunyikan, diberikan aja, ya kan, diberikan aja. Nah, KPU dalam konteks ini kan pelaksana undang-undang. Ya. Semua undang-undang, termasuk dalam konteks ini ada putusan adjudikasi daripada Komisi Informasi dan menyatakan bahwa ya ini bukan informasi yang dikecualikan, bukan informasi yang dikecualikan. Nah, berarti logikanya kalau bukan informasi yang dikecualikan, ya. Apa? Ini informasi publik. Nah, kalau informasi publik kan ini free access, ya kan, ya. Bisa diakses atau diminta siapapun pemohon informasi publik. Itu asasnya, asas ada di pasal 3 pasal. Okay. Ya, jadi kalau tadi pertanyaannya dilakukan gugatan, nah publik langsung bikin, wah, jangan-jangan ada apa-apanya, ya kan? Ini kan cuma masalah salinan ijazah kok, bukan soal asli atau palsunya ijazah. Tapi ya. Salinannya saja salinan yang dimintakan, yang diberikan oleh calon presiden waktu 2014 mencalonkan diri dan 2019. Ya. No problem, karena kan ini election pemilihan umum kan urusan publik dan sudah selesai dan tidak juga berakibat hukum dalam konteks apakah membatalkan presidensinya Pak Jokowi dari 2014 2019 sampai 2000. Enggak kan? Enggak ada, iya kan, tidak berdampak hukum. Justru yang terjadi adalah keresahan publik kalau KPU misalnya menindaklanjuti, melakukan keberatan tertulis berdasarkan pasal 4748 tadi. Oke, saya tanyakan ke Bung Doli. Selamat malam, Bung Doli. Malam, Fris. Nah, kalau dari Bung Doli, apakah memang, ya meskipun itu haknya KPU ya, kalaupun mau melakukan gugatan dalam waktu 14 hari ini ke Petun, tapi kalau tadi Bung Randy bilang dari JPPR, ya sebaiknya agar tidak menimbulkan persepsi ada something wrong di balik ini, ditunjukkan saja salinan sesuai dengan putusan dari KIP. Apakah Anda sepakat demikian, Bung Doli? Iya, saya kira kita kembalikan saja kepada peraturan perundangan yang berlaku ya. Nah, di sini kan memang KIP itu diberi kewenangan untuk melakukan jawaban terhadap permohonan dan kemudian sudah diputuskan. Nah, keputusannya itu adalah bahwa soal salinan ijazah itu adalah informasi yang terbuka terhadap publik gitu. Nah, tentu kan saya kira itu mengikat, walaupun kemudian ada tahapan berikutnya dimungkinkan orang untuk melakukan gugatan dan seterusnya. Nah, itu kembali ke KPU saja. Tapi menurut saya sih sebetulnya sama ya, karena memang ini sebuah keputusan yang memang sudah diatur dalam peraturan perundangan kita, dan itu tentu harus dihormati. Nah, kalau kemudian ada masyarakat yang ingin meminta penjelasan atau informasi itu ke KPU, ya saya kira memang itu juga hak dari masyarakat kita, dan tinggal KPU-nya saja ini. Dan menurut saya betul tadi bahwa kalaupun ini ada pihak atau kelompok masyarakat yang meminta, ya kan nggak ada soal juga sebetulnya untuk bisa ditunjukkan informasi itu gitu. Ya, apakah dengan ini juga harus ada revisi ke depannya soal peraturan perundang-undangan, ya harus dibuka ijazah tidak hanya presiden tapi juga berbagai jenjang kepala daerah atau bahkan juga anggota DPR. Apakah harus sejauh itu? Kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama dengan anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia dan Koordinator Nasional JPPR Randy Umboh. Bung Doli, yang menariknya begini, kalau dengan adanya putusan KIP, apakah ke depannya misalnya ijazah pejabat negara ini harus ditunjukkan saja ke publik, calon pejabat negara ya, baik itu presiden, dari berbagai tingkat kepala daerah, atau bahkan anggota DPR, ya dibuka saja ke publik. Karena kan yang jadi pertanyaan ini tidak hanya kasus yang dipertanyakan soal Pak Jokowi, tapi juga kemarin Wagub Bubble juga sama, soal ijazah juga yang jadi pertanyaan. Bagaimana Bung Doli? Iya, menurut saya sih setuju ya. Artinya begini,
ini kan masyarakat itu kan sedang diberi fasilitas untuk memberikan atau untuk memilih pemimpinnya ya. Nah, di dalam memilih pimpinan itu kan seharusnya memang masyarakat mengetahui persis sebetulnya siapa orang-orang yang mereka akan pilih secara lengkap gitu. Nah, apalagi kan informasi seperti sekolah kita itu kan sudah juga diatur dalam undang-undang ya. Kita harus misalnya anggota DPR umur sekian minimal, terus jenjang pendidikan sekian gitu loh. Nah, itu kan sesuatu yang atau misal sama dengan kita menunjukkan bahwa kita ini adalah warga negara Indonesia, informasi-informasi mendasar yang itu informasi biasa saja yang memang sehari-hari memang masyarakatnya harus tahu gitu. Nah, jadi menurut saya ke depan ya memang dimungkinkan saja kalau ada masyarakat atau kelompok masyarakat yang ingin meminta informasi itu dibuka, walaupun sebetulnya kita misalnya kalau ingin berkeinginan menjadi calon presiden, wakil presiden, anggota DPR, gubernur, bupati, dan wakil-wakilnya itu ya tentu kan juga harus memenuhi persyaratan yang diatur undang-undang, nggak boleh main-main juga gitu. Tapi kalau kemudian masyarakat juga ada yang memerlukan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan itu benar, ya karena ini adalah informasi yang yang sangat mendasar ya, yang otentik gitu, menurut saya bagus juga untuk kemudian bisa diakses untuk publik. Kalau Bung Randy sebenarnya melihat apa sih yang jadi kendala selama ini kalau toh memang ini informasi publik ya dibuka saja begitu, apakah karena aturannya memang tidak tegas mengatur itu? Sebenarnya kalau dari sisi aturan ya Friska gini, kalau soal persyaratan ini kan menyangkut persyaratan, ada persyaratan pencalonan, persyaratan calon. Ini kan persyaratan calon, baik calon presiden maupun legislatif tadi yang ditanyakan Friska. Itu aturannya sudah jelas, memasukkan dokumen, ada pemeriksaan administratifnya, ada verifikasi administratifnya, ada verifikasi faktual bahkan. Verifikasi faktual itu misalnya calon kepala daerah atau calon presiden itu pergi ke tempat perguruan tinggi misalnya dalam konteks ijazah ya, untuk cek betul nggak ini lulusan kampus ini atau lulusan sekolah ini. Itu sudah ada dalam regulasi. Nah, tapi menarik pertanyaan Friska tadi, saya paham arahnya kemana. Gimana kalau dibuka ke publik untuk semua proses pencalonan dalam konteks elected official tadi, lewat pemilu kan? DPR, calon DPR dari provinsi, dibuka aja. Iya, menarik. Sekarang kan zaman digital. Kalau perlu dibuka di website, semua KPU menayangkan ini calon-calon, habis itu yang terpilih ini semua persyaratannya sesuai persyaratannya kan, CV-nya ada, dia lulusan mana, kampus ini, bisa diakses saja, ya kan? Karena dalam konteks Undang-Undang 14 2008 tadi, yang dari 2008 udah ada, yang saya sebut tadi, asas dari informasi publik itu adalah sifatnya terbuka dan dapat diakses oleh semua pemohon informasi publik, dapat diakses loh. Nah, kalau dulu diaksesnya mungkin pergi ke kantor, sehingga ada pasal 4-nya pemohon informasi publik, artinya orang bermohon informasi ini loh ke badan publik, meminta kan. Tapi saya rasa hal-hal yang dalam zaman terbuka sekarang kemudian ya menarik juga, bisa jadi ke depan lebih rigid lagi mengatur bahwa accessible itu yang dimaksud dapat diakses oleh publik, accessible termasuk bisa di website lembaga resmi bisa itu. Dilihat oleh semua orang. Dan bisa di searching, wah ini lulusan anggota DPR ini, ketua Pak Doli ini kuliahnya ini, doktor ini apa. Wah, ini menarik juga kan. Nah tapi kalau untuk ke sana Bung Doli, apakah harus ada aturan yang direvisi? Ya, menurut saya sih sejauh ini tidak, ya itu tadi seperti yang dijelaskan oleh Bung Randy ya, sebetulnya kan ini bagian dari persyaratan calon. Nah, dan itu memang sudah jelas, siapapun tahu kalau orang mau jadi calon presiden, mau jadi anggota DPR, mau kepala daerah, itu tahu syarat-syaratnya gitu. Nah, cuman kadang-kadang kan kejadian-kejadian seperti yang di Bangka Belitung itu kan membuat pada akhirnya masyarakat ada yang bertanya, loh kenapa kok tiba-tiba misalnya ini jadi masalah di kemudian hari gitu. Itu yang kemudian pada akhirnya
orang berpikir ya boleh dong kalau gitu informasi-informasi awal persyaratan itu juga kemudian bisa diakses ke publik. Nah, kalau nanti saya tidak tahu persis ya, sekarang aturannya itu apakah memang masih sudah bisa diakses ke publik atau tidak gitu. Tapi kalau misalnya pun belum, saya kira tidak ada masalah itu nanti diatur. Gitu. Nah, apakah misalnya bisa juga diperluas kalau misalnya KPU verifikasi administrasi maupun faktual, tapi ke autentikasi misalnya authentication, kejauhan atau enggak kalau begitu, Bung Doli? Kenapa? Kalau misalnya tidak hanya kewenangan KPU ini verifikasi saja, tapi juga autentikasi, menguji keasliannya. Karena kan sejauh ini kalau keaslian dari lembaga yang mengeluarkan kan, misalnya universitasnya atau sekolahnya begitu. Iya, sebenarnya kan itu sudah diberi kewenangan kepada KPU untuk melakukan itu, ya selama ini gitu. Nah, tinggal kan persoalannya, apakah selama ini data-data itu kita kirimkan ke KPU bisa diakses atau tidak oleh publik. Nah iya ya, nah itu accessible kan atau enggaknya itu ya. Nah tapi tetap harus memang ada lembaga yang kita berikan otoritas untuk melakukan verifikasi itu. Nah sejauh ini kan KPU ya memang salah satu tugas dan tanggung jawab KPU untuk melakukan verifikasi itu. Nah jadi tidak ada problem KPU, cuman nanti apakah kemudian ada publik yang ingin mengakses dan kemudian mendapatkan informasi itu yang nanti kita coba kalau memang belum diatur bisa kita atur. Tapi tadi autentifikasi kan, menarik itu. Ini yang luput dari publik loh. Friska bawa ijazah asli dalam melamar kerja nggak? Bung Doli, kita semua nggak pernah bawa ijazah asli loh. Yang kita bawa atau kita berikan kepada lembaga yang daftar apa segala adalah salinan ijazah asli, fotokopi. Nah, autentifikasi itu apa? Itulah yang disebut dengan yang kita kenal ijazah yang dilegalisir. Nah, itu namanya legalisasi. Makanya di legalisasi ijazah itu atau yang kita kenal legalisir ijazah, di situ stempelnya ada tulis begini, mengesahkan fotokopi sesuai dengan aslinya. Itu kurang lebih. Itulah autentifikasi. Jadi legalisir itu tadi ya. Oleh karena itu kalau saya misalnya kampus saya Unima kan, Universitas Manado, saya mau ini saya harus ke kampus itu kalau sudah habis legalisirnya distempel. Nah syaratnya adalah saya bawa ijazah asli saya di petugasnya di kampus di fakultas. Bahwa ini perbandingannya yang aslinya. Bukan perbandingan, itu syaratnya. Iya betul. Sehingga di bawahnya yang aslinya bahwa bisa dilegalisir sehingga yang bahwa ini dia bisa mengesahkan kan sesuai dengan aslinya. Jadi aslinya dilihat dulu oleh pegawainya, diberikan tanda tangan kepada dekan, misalnya dekan yang menandatangani, ya sudah. Jadi ijazah asli tidak pernah kita bawa di pendaftaran itu, tapi kita bawa waktu kita mau mengesahkan atau autentifikasi tadi. Itu, dan ini berlaku secara umum, lumrah. Dan memang begitu di Indonesia. Jangan sampai hal-hal administrasi jadi dispute lagi di kemudian hari seperti itulah yang kita sebut tadi dengan Bang Doli. Makanya sebenarnya aturannya sudah ada, verifikasi administrasinya bahkan ada faktual dan sebagainya. Oleh karena itu yang soal-soal remeh-temeh begini hanya fotokopi salinan ijazah kan ya diberikan aja deh kepada publik sesuai dengan putusan itu. Terima kasih Bung Randy. Terima kasih juga Bung Doli setelah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Ya, Bung Doli. Sampai bertemu lagi. Berikutnya saudara, kami akan hadirkan sorotan lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerapkan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP baru. Kini KPK tak lagi menampilkan para tersangka saat konferensi pers. Selengkapnya akan kami bahas usai jeda bersama rekan saya Radi Saputro di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah menerapkan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP yang baru. Kini KPK tidak lagi menampilkan para tersangka saat konferensi pers. Ada yang berbeda dalam konferensi pers penetapan tersangka kasus dugaan suap di lingkungan kantor pelayanan pajak Madya Jakarta Utara. KPK tak memajang para tersangka korupsi, namun hanya menampilkan sejumlah barang bukti. KPK bilang penanganan perkara kasus ini telah mengadopsi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP baru yang berlaku mulai 2 Januari lalu. Sebab operasi tangkap tangan kasus itu terjadi pada 9 Januari atau setelah KUHP baru berlaku.
KPK mengatakan asas praduga tak bersalah dan hak asasi manusia jadi alasannya. Konversi ini agak beda. Gitu. Kenapa? Misalkan, loh, kok nggak ditampilkan para tersangkanya? Nah, itu salah satunya kita juga sudah mengadopsi KUHP yang baru, gitu ya. Bahwa KUHP yang baru itu lebih fokus kepada hak asasi manusia. Jadi bagaimana perlindungan terhadap hak asasi manusia, ada asas praduga tak bersalah. Aturan yang disebut KPK itu tertuang dalam pasal 91 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Pasal tersebut menyebutkan, dalam menetapkan tersangka, penyidik dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah. 5 orang jadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengaturan pajak sektor pertambangan di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara, termasuk Kepala KPP Madya Jakarta Utara, DWB. Alih-alih di ruangan konferensi pers, para tersangka kini hanya terlihat usai diperiksa Senin pagi. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara itu, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatma bilang, Kejaksaan Agung akan menghormati KUHP yang baru dan tetap mengedepankan hak asasi manusia serta prinsip keterbukaan publik. Ya nanti kita ketemu. Kan sekarang itu KUHP dan KUHP yang baru itu kan mengedepankan hak asasi manusia. Ya sepanjang ini ya kita akan melaksanakan. Tampilan di permalendaan. Tetapi kan juga ada keterbukaan seperti biasa. Iya. Kan ada kebagian dari keterbukaan juga. Kita punya tanggung jawab. Yang jelas hak asasi manusia kita hormati, tapi juga ada batasan yang tidak bisa seenaknya. Lalu bagaimana pandangan sejumlah pihak soal pro dan kontra memunculkan tersangka dalam konferensi pers pasca penerapan KUHP baru? Saat ini kita akan berbincang dengan Hasbialah Ilyas, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, serta nanti juga akan bergabung Bivitri Susanti sebagai pakar hukum tata negara yang keduanya tersambung melalui sambungan virtual. Selamat malam, Mbak Hasbialah. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas. Ya, Alhamdulillah. Pak Hasbialah, yang mendasari penilaian pasal 91 dalam KUHP terkait tidak lagi memajang tersangka dalam konferensi pers. Nah, ini sudah diterapkan oleh KPK. Ini sebenarnya dasarnya apa? Memang terus terang saja, memang di dalam KUHP ini, KUHP yang baru ini tidak dibahas secara rinci dalam artian kita lebih mengedepankan humanisme dan lebih mengedepankan hak asasi manusia. Nah, yang terpenting menurut saya ini pelaksanaan implementasi dari KUHP yang ada, bagaimana kita bisa korupsi ini, bisa pencegahan korupsi bisa dan bisa kita dijalankan oleh KPK dan aparat hukum yang lain. Oke. Oleh karena itu KUHP hari ini menurut saya sudah sangat bagus. Apa yang diterapkan oleh KPK itu adalah bagian dari penafsiran KPK sendiri. Oke. Karena kita di waktu kita membahas dalam KUHP itu kita tidak membahas secara rinci. Artinya tidak ada letterlock mengatur begitu ya? Tidak ada letterlock mengatur bahwa di KUHP itu harus atau tidak boleh memajang tersangka, tidak begitu ya? Iya. Oke. Tidak itu ada. dikembalikan pada lembaga masing-masing. Kita baca seluruhnya tidak ada harus ditampilkan atau tidak, itu penafsiran dari KPK. Kejaksaan, andai kata kejaksaan mau menampilkan, silahkan, hak dari kejaksaan. Ini kan tergantung penafsiran masing-masing dari aparat penegak hukum. Oke, tapi apa artinya itu kalimat harus menjaga hak asasi manusia dijadikan landasan juga oleh berbagai lembaga hukum untuk tidak menampilkan tersangka menurut Anda, Pak Hasbialah? Oh iya, kalau memang menurut KPK itu penafsiran dari KPK itu melanggar hak asasi manusia, tidak ada masalah. Dan menurut saya apa istilahnya, ditampilkan atau tidak ditampilkan
itu bukan urgensinya, bukan keharusan. Yang terpenting bagaimana aparat penegak hukum ini bisa menegakkan hukum sebaik-baiknya sesuai dengan KUHP yang ada, dan bagaimana pencegahan untuk korupsi itu, kan seperti itu. Dan bagaimana efek jerah toh. Misalnya begini. Tapi bicara Pak Hasbiala, mohon maaf saya potong. Tapi bicara efek jerah, ini kan extraordinary crime kalau korupsi itu. Kalau memang dia korupsi, lalu sekarang kan hukum yang memidanakan korupsi ini juga masih belum maksimal, kadang-kadang dipotong masa hukumannya, tapi dia sudah ambil uang negara sedemikian banyak, sekarang juga tidak ada efek jerah yang menampilkan wajahnya di depan publik supaya dia, ini kan bagian dari sanksi sosial begitu yang juga harus dihadapi. Tapi kalau kita bicara soal efek jerah, tadi Anda mengaitkan efek jerah, bukankah ini malah tambah tidak menimbulkan efek jerah kalau tidak menampilkan itu? Karena begini, saya tanya Mas, KPK sudah berapa tahun ditampilkan di depan umum, di depan publik, apa ada efek jerah? Toh korupsi kita masih besar, toh korupsi tidak kapok masyarakat, tidak kapok pejabat-pejabat itu melakukan korupsi. Ini bukan alasan, fakta yang ada, real yang ada kan seperti itu. Nah, menurut kami yaitu pencegahannya harus lebih diefektifkan. Dan bagaimana KPK ini bukan hanya KPK, aparat penegak hukum ya, kepolisian, kejaksaan, termasuk KPK yang ada di dalamnya itu, bagaimana KPK bisa pencegahan korupsi ini. Saya ulang berkali-kali kalimat pencegahan, karena kunci keberhasilan Indonesia bersih dari korupsi terutama yaitu diawali dengan pencegahan yang maksimal. Kita bicara pencegahan, tapi sebelum saya tanya soal perspektifnya Pak Hasbiala tadi, saya tanya dulu ke Mbak Bibip yang sudah bergabung juga, ada pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti. Pak Bibip, kalau yang Anda tafsirkan dari pasal 91 dalam KUHP ini apa sih sebenarnya? Sebenarnya kalau berbicara hak asasi manusia, memang namanya KUHP pasti harus memperhatikan hak asasi manusia. Tapi konteksnya adalah biasanya itu ketika semua penegak hukum tetap harus menghormati hak-hak dasar dari tersangka atau terdakwa, bahkan juga terpidana. Jadi misalnya jadi turunannya nanti banyak tuh. Turunannya adalah misalnya ketika melakukan upaya paksa seperti penyitaan, penangkapan, dan seterusnya, tetap harus memperhatikan prosedurnya. Misalnya meminta izin sesuai dengan ketentuan pasalnya. Sebenarnya itu utamanya di situ, bukan soal mempermalukan atau apa. Jadi kalau saya melihatnya, persoalan baju ini kan bukan persoalan pelanggaran hak asasi manusia yang terlalu berat ya. Kita harus paham bahwa ada konsekuensi dari setiap tindak pidana yang dilakukan. Nah, tapi juga ini bukan efek jerah menurut saya. Memang kita nggak mencari efek jerah, tapi dalam sistem hukum Indonesia yang terjadi adalah karena kita jarang sekali melihat keadilan, maka salah satu cara yang digunakan adalah untuk memberikan semacam sanksi sosial. Itu tadi. Kalau efek jerah sih ya tidak. Iya, masa mau pakai baju warna oranye terus langsung nggak korupsi lagi? Bukan itu. Tapi sanksi sosial yang juga ingin diberikan oleh masyarakat. Karena kalau korupsi kan sebenarnya korbannya adalah kita semua nih ya. Jembatan cepat rubuh dan seterusnya. Sebenarnya itu yang ingin dilakukan. Jangan sampai juga tadi bicara maling ayam dipampang dengan jelas oleh polisi yang cuma nilainya berapa, palingnya cuma berapa puluh ribu mungkin dibandingkan dengan yang mengerupsi uang negara miliaran bahkan triliunan rupiah, ini tidak diberikan sanksi sosial sama sekali. Tapi saya juga nanti akan bertanya lagi kepada Mbak Bibip soal sebenarnya apa untung ruginya penerapan aturan KUHP baru terkait dengan menunjukkan tersangka di publik diterapkan oleh lembaga hukum. Saya akan tanyakan hal itu sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Ya, masih membahas pasal 91 dalam KUHP soal hak asasi manusia tersangka yang harus dikedepankan begitu, dan kaitannya dengan KPK yang sekarang tidak memajang lagi tersangka kasus korupsi dalam setiap konferensi persnya. Tadi saya tanya ke Mbak Bibip ya, Mbak Bivitri, sebenarnya untung rugi penerapan aturan KUHP baru terkait dengan hak asasi manusia dan tersangka dan juga menunjukkan tersangka di depan publik ini apa sih sebenarnya?
Ya, kalau memperhatikan hak asasi manusia itu harus ya pasti. Nafasnya KUHAP tuh memang seharusnya memang di situ. Tapi makanya ketika KPK menerjemahkannya dengan tidak menampilkan tersangka, menurut saya itu keliru tafsirnya. Jadi tolong mungkin anggota DPR bisa ingatkan juga tuh ya. Karena begini, ada tujuannya kenapa seorang tersangka itu ditunjukkan kepada publik. Paling tidak 3 tujuannya. Yang pertama adalah dengan seragam ya, oranye begitu. Kalau ada kemungkinan melarikan diri atau dia menyelinap kemana dan lain sebagainya, dia mudah diidentifikasi. Mungkin ini terlihat cemen, kecil, culun begitu ya, tapi ini penting kalau dalam konteks crowd yang begitu banyak dan kemudian ada seorang tersangka yang ada kemungkinan melarikan diri. Kemudian alasan keduanya adalah juga agar publik mengetahui wajah dari orang itu. Bayangkan kalau bukan hanya kasus korupsi ya, tapi misalnya pedofil, katakanlah begitu, ada pemerkosa misalnya. Maka publik harus tahu kalau seandainya kemudian tidak tercatat oleh media massa, kan kalau dipertontonkan artinya media akan merekam itu kan. Akan ada di internet selama-lamanya juga. Jadi akan ada caution buat masyarakat. Dan alasan yang ketiga adalah jangan sampai kalau kasusnya korupsi, dia semacam memberikan aspirasi dalam tanda kutip bagi publik. Kenapa? Karena kita tahu ya beberapa kasus korupsi tersangkanya itu dengan sengaja pakai barang-barang bermerek, ya kemudian dengan penampilan yang bling-bling dan lain sebagainya, seakan-akan satu masyarakatnya barangkali publik juga kesal karena melihat kok orang masih gaya-gaya gitu, atau kadang-kadang tiba-tiba yang tadinya tidak berhijab jadi berhijab, misalnya begitu ya, tidak berpeci jadi berpeci dan seterusnya. Dan tentu saja dengan penampilan yang seperti itu, jangan-jangan dia malah akan membuat pikiran di banyak mata banyak orang. Kalau gitu kita korupsi aja, karena nanti cuma kena hukuman 1-2 tahun, tapi itu barang-barang bling-bling segala macam. Bayangkan tidak pakai seragam oranye, rompi oranye, tapi mungkin pakai barang-barang bermerek dan lain sebagainya. Jadi ada tujuannya itu semua sebenarnya. Sementara kalau hak asasi manusia, tolong yang lebih mendasar dong. Misalnya tadi tuh penyitaan, penggeledahan, itu sebenarnya yang dimaksud dengan pasal soal penghormatan HAM. Oke, ini saya harus meminta respons juga dari Pak Hasbiala. Kalau tadi dibilang katanya Mbak Bibip gitu, ada tujuannya kalau seorang tersangka kasus korupsi terutamanya begitu ditampilkan di depan publik. Kita masih tahu sampai detik ini yang namanya Harun Masiku belum tahu rimbanya di mana, masih nggak ketahuan rimbanya di mana. Nah inilah gunanya KPK merilis wajah tersangka supaya kalau publik melihat yang bersangkutan bisa juga membantu KPK mencari di mana keberadaan yang bersangkutan. Nah bagaimana kalau usulan ataupun masukan dari Mbak Bivitri tadi untuk segera juga memberikan masukan kepada KPK, sebenarnya ini ada tujuannya begitu Pak Hasbiala? Menurut saya begini, itu penafsiran dari KPK dan pasti KPK itu punya alasan yang cukup untuk menerapkan bahwa seorang koruptor itu bisa ditampilkan atau tidak ditampilkan. Toh seperti ini misalnya salah satu tersangka misalnya Ridha Khalid. Siapa yang tidak kenal Ridha Khalid? Toh media juga semua sudah mempublik ini tentang Ridha Khalid, muka Ridha Khalid semua, yang termasuk yang Bapak tadi sampaikan, semua orang sudah tahu mukanya seperti apa. Yakin itu, Pak Hasbiala sudah tahu kalau dia ngumpetnya di Biak Numfor gitu misalnya? Kalau ini menurut saya kan bukan alasan. Jadi itu kita serahkan saja kepada KPK, itu menurut penafsiran KPK, dan saya yakin KPK punya alasan yang kuat. Andai kata nanti kejaksaan misalnya menampilkan itu hak dari kejaksaan, punya penafsiran, karena memang kita di dalam KUHAP itu kita lebih menginginkan bahwa penerapan hukum pidana ini harus menerapkan dengan humanis dan menerapkan juga dengan lebih mengedepankan hak asasi manusia. Seperti itu. Makanya saya katakan, saya sepakat dengan Mbak kita ini bahwa ya penyitaan dan penyitaan dan bagaimana supaya efek jerah dari itu kan bukan hanya ditampilkan. Yang penting implementasinya itu bagaimana, kan seperti itu. Kalau mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka. Oke.
Oke lah kalau kita berkutat di efek jera dan sanksi sosial masih ada perdebatan, tapi saya begini deh, saya mau tanya gimana DPR juga memastikan KPK ini yang sekarang tidak menampilkan tersangka begitu bisa tetap akuntabel, transparan meski tidak menampilkan tersangka, Pak Hasbiallah. Nah, alhamdulillah rating KPK hari ini menurut saya secara pribadi ya, bukan kebetulan saya di Komisi 3, ini sudah sangat bagus hari ini KPK. Salah satu contoh, baru-baru ini ditetapkan tersangka misalnya soal kauta haji, itu ditetapkan langsung oleh KPK, dan KPK hari ini saya meyakini KPK lebih baik dan KPK lebih dan saya tahu benar kerja KPK itu. KPK bekerja ini tidak mungkin menerapkan orang itu tersangka kalau tidak mempunyai 2 alat bukti yang sangat kuat. Dan ini bukan gampang. Dan sebelum pada waktu bulan Desember itu berapa kepala daerah yang terkena oleh KPK. Jadi kinerja KPK menurut saya hari ini sangat bagus. Dan memang bagus, memang harus ditingkatkan lagi, terus ditingkatkan, kan seperti itu. Oke, artinya Anda juga masukan dari Mbak Bibip tadi untuk menyuarakan kepada KPK agar kembali menampilkan wajah tersangka ini tidak akan disampaikan ke KPK, Pak Hasbiallah, dalam konteks ini. Itu menurut saya itu penafsiran KPK dan jadi dibiarkan saja KPK menafsirkan alasannya ya. Menurut saya ditampilkan atau tidak ditampilkan itu bukan sesuatu yang kalau orang ditampilkan pencegahan korupsi ini akan selesai, tidak kok. Yang penting bagaimana implementasinya KPK ini bisa mencegah korupsi dan KPK bisa memberikan efek jera pada koruptor. Ya, ini selama ini kan juga sudah kalau normatifnya sudah dijalankan itu ya, aturan-aturan itu. Ada tambahan, silakan Mbak Bibip. Iya, saya ingin mengingatkan kalau masalah humanis, kalau masalah hak asasi manusia, tolong jangan lupakan masalah kemanusiaan yang dialami oleh warga. Jadi penegakan hukum, terutama anti korupsi, dan juga semua hukum pidana lainnya, itu kan ada urusannya dengan kepentingan warga kita nih gitu. Nah, jadi transparansi bahkan sampai dengan apakah seseorang itu diperlakukan, misalnya tujuannya ada itu juga soalnya. Apakah misalnya kalau kita lihat ya, ini bukan KPK, katakanlah ada tersangka lainnya yang bukan korupsi, ada yang digebukin misalnya, kita kan jadi bisa lihat gitu. Nah, jadi yang kita harus perhatikan adalah bagaimana persepsi publik, bagaimana kemanusiaan, yang juga hal-hal yang tadi saya sebut sebagai sanksi sosial, yang juga masyarakat ingin lihat plus sebagai pengawasan terhadap para penegak hukum. Nah, jadi tolong diimbangi gitu. Perspektifnya juga diambil dari perspektif publik yang ingin melihat semua penegakan hukum ini dilakukan dengan cara-cara yang juga memenuhi rasa keadilan masyarakat. Itu, bukan rasa keadilan. Tapi begini Mbak Bibip, kalau gitu pertanyaan saya begini deh terakhir. Bagaimana batas ideal antara hak publik untuk tahu ya kasus korupsi tersangkanya ini siapa dan hak tersangka untuk tidak dipermalukan? Karena banyak juga kan alasannya, oh ini berlebihan nih kok seolah-olah dihakimi trial by the press katanya gitu. Ya, kalau masalah trial by the press itu dimanapun di dunia pasti akan terjadi ya, karena ya Mas tahu sendiri ya, namanya media massa pasti memang tugasnya atau perannya adalah untuk mengulik semua kasus yang terjadi untuk kepentingan publik. Nah, tapi dipermalukan itu apa ukurannya? Karena begini, kalau dia dipertunjukkan kepada publik, menurut saya tujuannya adalah untuk edukasi publik dan juga untuk bahkan melindungi diri dia sendiri. Kalau misalnya dia diperlakukan semena-mena dalam masa penyidikan, misalnya begitu. Dipermalukan seperti apa sih? Misalnya jalan jongkok, nah itu menurut saya dipermalukan tuh. Atau misalnya dia dihalang-halangi untuk berbicara dengan publik dengan cara-cara yang katakanlah dipiting begitu ya, atau ditutupi kepalanya dengan karung misalnya, itu mempermalukan. Tapi kalau untuk menunjukkan itu adalah konsekuensi tindakan. Saya kira kita juga harus belajar soal konsekuensi dari semua tindakan yang dilakukan. Jangan sampai kita memberikan perlindungan yang berlebihan bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana, sementara rasa keadilan masyarakatnya juga tidak dipenuhi. Kalau gitu, kalau memang Pak Hasbiallah menganggap KPK diserahkan ini ke penafsiran KPK, Mbak Bibip sendiri sebagai perwakilan civil society akan langsung menyuarakan nggak ke KPK bahwa sebenarnya ini masih butuh loh memajang wajah tersangka untuk penyelesaian kasus hukum korupsi terutamanya ya.
Dalam setiap kesempatan yang bisa saya dapatkan pasti akan saya sampaikan. Tidak hanya kepada KPK tapi bagi semua penegak hukum dalam KUHAP. Baik, terima kasih kalau begitu Mbak Bivitri Susanti dan juga Pak Hasbialah sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lain waktu. Sampai jumpa. Selamat malam. Saudara, setelah jeda kami ada informasi lain yang akan kami sajikan di Sapa Indonesia Malam. Ada berita dari 11 kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Banten yang terdampak banjir dengan ketinggian mencapai 30 hingga 100 cm. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Kami segera kembali. Kembali di Sapa Indonesia Malam, sebanyak 11 kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Banten terdampak banjir dengan ketinggian air mencapai 30 hingga 100 cm. 2 kecamatan diantaranya masih terendam banjir cukup parah, yakni Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Patia. Sejumlah warga mengungsi ke tempat lebih aman, namun sebagian lagi memilih untuk tetap di rumahnya masing-masing demi menjaga sejumlah barang berharga. Sekretaris BPBD PK Kabupaten Pandeglang, Nana Mulyana mengatakan terdapat ribuan keluarga di 40 desa pada 11 kecamatan yang terdampak banjir. Pemerintah juga telah menyalurkan logistik untuk membantu warga yang terdampak banjir. Yang terdampak banjir dari 11 kecamatan sudah mulai ada yang surut sekitar 4 kecamatan dan jumlah jiwa yang terdampak kurang lebih sekitar 9.189 kakak. Nah, untuk pengungsian memang ada, tapi bila mana situasi di perkampungannya aman, mereka kembali ke pemukiman, dan bila mana cuaca tinggi untuk tinggi banjirnya, mereka kembali ke pengungsian. Sementara SD Negeri Pagelaran 4 Pandeglang, Banten dialihfungsikan sebagai posko pengungsian bagi puluhan warga korban banjir. Namun sekolah yang dijadikan posko pengungsian bagi 50 warga tidak memiliki MCK yang memadai, sehingga banyak korban banjir yang harus menumpang di rumah warga lain yang memiliki fasilitas yang lebih baik. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Pandeglang sejak beberapa hari terakhir membuat Sungai Ciliman dan Sungai Cilemer meluap hingga menyebabkan 2 kecamatan di Kabupaten Pandeglang terendam banjir dengan ketinggian air mulai dari 40 hingga 100 cm. Itulah dia MCK yang urgen, yang sangat penting. Kami di sini ada satu tapi tidak layak. Saya pun sebagai kepala sekolah, kalau BAB itu numpang ke tetangga yang bagus MCK-nya. Kalau sangat mengharapkan sekali MCK. Informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita selama 2 jam ini. Dan saudara, di ujung acara ini kami ingatkan Anda untuk selalu penuhi kebutuhan hidrasi sepanjang hari dengan air mineral yang pasti sejuknya. Saya Radhi Saputro. Dan saya Friska Clarissa. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa besok.